Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar kalian gimana hari ini? Sehat? Baik. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan dengan berdoa. Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, nah sebelum memulai kegiatan kita melakukan ice breaking dulu nih. Nah, udah semangat, berarti udah waktunya kita mau memulai kegiatan. Mengingatkan kembali aturan dalam kelas bimbingan, layanan dan bimbingan konseling. Nah, yang pertama, kalian harus hadir on time. Ini akan membahas materi mengenai apa itu stop overthinking ya. Nah, tujuannya apa sih Bu dalam pembahasan materi stop overthinking ini? Jadi, ketika kalian ada masalah, terkadang kalian berpikir overthinking nih, jadi masalahnya tidak akan selesai. Nah, sebelumnya Ibu masuk dalam kegiatan inti, Ibu mau nanya nih sama kalian. Tahu nggak sebelumnya apa itu overthinking? Ada yang mau bertanya, ada yang mau menjawab, boleh raise hand. Apa itu overthinking? Oke, baik Elsa. Bagaimana Elsa? Menurut saya overthinking itu kebanyakan mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin gitu loh, Bu. Yang cukup dipikirin sekali, teman mikirinnya kebanyakan. Baik. Terima kasih sekali apa yang Elsa katakan ya, bahwa kalau overthinking itu terlalu banyak berpikir yang berlebihan ya, sehingga menyebabkan kecemasan. Nah, ini banyak selalu terjadi pada anak-anak. Ada ciri-ciri overthinking. Nah, dari sebagian ciri-ciri ini pasti ada dalam diri kita masing-masing ya. Yang pertama, sering banget nih muncul kata-kata bagaimana jika atau gimana nanti. Nah, ini nih sering muncul mungkin permasalahan terkait dengan karir ya, pilihan karir. Jadi sudah dipikirkan nih matang-matang di kelas 10. Karir apa nanti yang cocok ya untuk aku, kalau aku seperti ini terus, nanti aku jadi apa ya? Nah, itu sudah dipikirkan sekarang. Nah, ini adalah ciri-ciri overthinking. Nah, terus yang kedua, memikirkan banyak hal sekaligus. Siapa nih yang suka banyak berpikir dalam satu waktu, mungkin tentang kejadian masa lalu, atau nanti masa depan, atau yang sekarang yang sedang terjadi, itu dipikirkan tuh dalam satu hari ini. Siapa? Nah, ini termasuk ciri-ciri over. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak, boleh angkat jempolnya. Kalau sudah mengerti, boleh angkat jempolnya, jempol kanan. Baik, good. Nah, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya raise hand. Nah, kita lanjut penyebab dari overthinking. Ada penyebabnya. Jadi, kenapa sih kita selalu overthinking? Yang pertama, suasana hati yang tertekan. Biasanya nih, Nak, kalau kita galau, kalau anak sekarang kan bahasanya galau ya. Kita galau, pasti ada aja yang dipikirin. Ya, ada aja, apapun itu dipikirkan ya. Baik dari masalah pribadi, masalah sosial, karir, belajar, itu pasti dipikirkan. Sehingga membuat kita jadi tertekan. Seperti itu. Terus yang kedua, penyebabnya karena pemikiran tentang masa lalu ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Contoh pikirannya seperti ini. Kenapa ya aku mengalami itu dulu? Atau andai aja aku nggak lakuin, mungkin ini nggak akan terjadi. Ada dampak. Nah, ketika kalian berpikir berlebihan terhadap masalah, akan ada dampak yang terjadi. Pertama, kita mengalami gangguan kecemasan, anxiety ya. Kenapa kita cemas? Nah, inilah dampak dari over caranya. Yang pertama, nah mungkin kalian pernah nih melakukan ini ya, kalian salurkan emosi-emosi dan pikiran-pikiran kalian ke dalam sebuah media. Nah, biasanya ini
bisa dengan cara menuliskannya. Menuliskan dengan bahasa yang senyaman kalian. Boleh di kertas lembar ya, boleh melalui gambar atau media ya. Jadi kalian ketika lagi sedang banyak masalah, boleh kalian tulis di dalam sebuah diary misalkan ya. Kalau misalkan hari ini kalian mengalami kejadian apa, kalian tulis. Nah, sehingga nanti apa yang kalian keluh kesahkan itu bisa tertuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan, coba kalian tulis di sini. Ciri-ciri overthinking yang menggambarkan diri kalian masing-masing. Oke, Muhammad Rafi sudah mengisi ya. Selalu memikirkan dan mengkhawatirkan masa depan. Terkadang juga teringat masa lalu. Baik. Kalau Sultan, overthinking karena nilai. Baik. Nah, yang lainnya, jadi permasalahannya ada yang masa lalu, ya ada yang masa depan. Nah, kalau kita khawatir rata-rata tentang masa depan ya. Ada juga yang mengenai tentang tidur dan masa lalu. Ibu punya video. Coba kalian tonton video ini. Ya, tonton video ini dan kalian simpulkan ya video ini tentang apa seperti itu ya. You are about to hear a strange but true story. Legend has it, Harry Houdini, the master magician, once claimed that he could break out of any jail cell in the world. All he had to do was walk into that jail cell with his street clothes on. "I'll be out of there in 1 hour, no problem," he said. Well, a very old jail down south heard about Houdini's claims, and they accepted his challenge. On the day of the event, many people gathered outside. Very confidently, Houdini walked right into the jail and into the cell, and they shut the metal doors behind him. The first thing Houdini did was he took off his coat. Then, very strangely, he took off his belt. Secretly hidden in Houdini's belt was a 10-inch piece of steel, very tough and very flexible, and Houdini started working. In about 30 minutes, that confident expression Houdini had when he walked in disappeared. In 1 hour, he was bathed in sweat, and at the end of 2 hours, Houdini, in defeat, collapsed against the door, which then opened. It opened because, you see, that door had never been locked. But that's not entirely true, is it? That door was locked. It was firmly and thoroughly locked in Houdini's mind, which meant it was locked as if the best locksmith in the world had put his lock on it. The mind is powerful. How many doors in your life do you think are locked but aren't? How many times have you been stuck in the mental prison of overthinking? Something that really had a simple solution. There is an ancient African proverb that says, when there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Dari video tersebut, apa isinya ya nak? Apa yang kalian ambil dari video tersebut? Boleh raise hand? Oke, saya coba minta karena Putri Nada, bagaimana mengenai tadi ya video tersebut? Di situ dijelasin bahwa pikiran kita sendiri yang ngeblok tentang sebuah pintu sel tersebut. Jadinya karena pikiran kita itu, jadi kita mikir
pintu itu kekunci padahal nggak, dan itu ada jalan keluar yang sangat sederhana untuk keluar dari situ sebenarnya. Tapi karena udah keblok, jadinya kita mikir cara yang lebih ribet dibanding yang simpel itu. Baik, bagus ya. Dia yang membuat overthinking ya, kita terhadap menghadapi sebuah masalah. Gitu. Good. Nah, udah pinter-pinter nih ya anak ibu memaknai dari overthinking. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ketika kalian tahu nih tadi mengenai pengertian dan lain sebagainya, ada dampaknya. Nah, coba sekarang kalian kaitkan dampak dari overthinking terhadap kehidupan sehari-hari. Boleh dituliskan ya, Nak? Dampaknya jadi sulit tidur, benar. Sofia kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu, iya susah tidur ya, Nak. Baik. Nah, jadi nggak nafsu makan, baik. Jadi dampaknya berpengaruh besar ya sama kita. Insecure, ada juga yang bilang menyerah, Bu, cemas, gangguan tidur. Oke. Saya jadi sering merasa cemas. Boleh Ibu minta pendapatnya dari Jasmine? Jasmine bilang susah tidur, insomnia, tidak nafsu makan, kemudian itu kenapa, Nah? Boleh dijelaskan? Iya Bu, biasanya kalau lagi overthinking gitu banyak yang dipikirin jadinya susah tidur, terus kurang nafsu makan. Baik. Nah, di sini ada lembar ya. Di sini ada lembar kerja siswa di mana kalian menuliskan nih masalah-masalah apa saja yang kalian pikirkan, yang sering lalu lalang di pikiran kalian, atau perasaanmu ketika sedang overthinking ya. Coba kalian tulis dengan bahasamu sendiri, senyamanmu, boleh cerita panjang lebar, boleh. Ada juga masalah tentang keluarga, cintaan, remaja, kehidupan sosial, terus sekolah, masa depan, atau cita-cita. Oke, ini ada permasalahannya mengalami seperti itu ya. Oke, ada masalah tentang masa depan. Masa depan juga ada, masalah masa depan juga, bagaimana cara menanggapi kita untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Terus apakah saya bisa atau tidak, terkadang ada masalah lainnya yang saya pikirkan. Oke, ada juga yang mengenai masalah jika tidak memiliki prestasi. Oke, sudah banyak yang menuliskan. Oke, ada nilai kuliah masa depan, idola, pelajaran, lain-lain. Baik. Oke, yang lainnya, jika belum bisa, tidak apa-apa. Kita akan berlanjut ya. Ini permainan mudah, cuma 4 soal. Ya, 4 soal. Kalian jawab. Nah, kalian pilih. Apa karakter ya, karakter dari sebuah permainan. Kita bermain dulu nih, games ya. Oke, baik. Yang tidak bisa ikut dalam games ini, Ibu sudah sertakan ya di WhatsApp group. Kalian isi, tidak ada jawaban benar dan salah, semuanya benar ya. Ini terkait dengan pemahaman kalian terhadap materi Ibu sebelumnya. Yang tadi sudah Ibu paparkan ya, seperti itu. Tidak ada yang sulit kok, mudah sekali ya. Baik, sudah ada nih yang join, banyak ya. Karakternya lucu-lucu. Game dulu. Kita bermain game dalam layanan klasikal ya. Oke, kita mulai gamenya. Yang tidak bisa ikut bisa kalian mengisi Google Form yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group ya.
Oke, inilah pemenangnya. Septian, Elsa, dan Gita. Gita jadi ketiga ya. Baik. Oke, good. Terima kasih ya kalian sudah berpartisipasi dalam game tersebut. Oke, sekarang pertanyaan menuju tahap terakhir ya, Nak. Kesanmu setelah apa nih kesanmu setelah mendapatkan pemahaman materi mengenai overthinking? Ternyata aku itu termasuk orang yang sering overthinking ya. Aku pikir aku bukan. Ya. Oke, ini belum. Oke, itu dulu ya. Terus sekarang saya bisa lebih memahami bagaimana cara menangani overthinking. Baik, merasa lega dan paham apa itu overthinking, ciri-ciri, penyebab, serta cara-caranya. Baik. Keren, jadi bisa lebih atur gimana biar nggak terlalu overthinking lagi. Nah, setelah kalian memberikan kesan, terima kasih ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kalian boleh isi lembar evaluasi layanan. Kalian isi sesuai dengan perintahnya. Kalian isi. Lanjut, kalian juga mengisi bagian yang kedua ya, Nak. Bagian yang kedua terkait lembar evaluasi. Hasil layanan bimbingan Kasika. Kalau SS itu sangat sesuai ya. Kalau S itu sesuai. Kalau SCS cukup sesuai. Kalau KS kurang sesuai. Kalau STS sangat tidak sesuai. Ya, itu rintangan range. Menurut kalian itu kalian di tipe yang mana? Misalkan kalau saya mendapatkan pemahaman baru mengenai cara mengatasi overthinking dalam menghadapi masalah. Kalau sangat sesuai berarti tulis sangat sesuai, begitu ya, Nak. Nah, baiklah, kegiatan ini sudah berakhir ya, Nak. Jadi, Ibu mau menyimpulkan terkait kegiatan pada pagi hari ini bahwa ketika kita menghadapi masalah, lebih baik kita tidak overthinking, lebih kepada mencurahkannya kepada sebuah tulisan atau menceritakan kepada orang lain untuk mengatasi permasalahan kita tersebut, ketimbang kita berpikir terlalu berlebihan terhadap situasi yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Begitu ya, Nak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya mengenai hubungan dengan teman sebaya. Aku adalah teman yang menyenangkan, seperti itu. Baiklah, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, Ibu minta untuk Jasmine menutup doa pada kegiatan kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Baik, terima kasih ya Jasmine. Baik, Ibu tutup kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.